Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muqaddis, muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur nikmat-nikmat Allah masih kita manfaatkan sampai saat ini dengan segala bentuknya, dengan segala ragamnya. Alhamdulillah. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan semua nikmat itu kecuali Allah saja. Maka mesti kita bersyukur kepada Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat menjadi umat Rasul yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua menjadi orang-orang yang diistimewakan dengan kedudukan yang mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah mayoritas umat yang tidak paham agama dengan baik atau bukan orang ahlul ilmi secara kebanyakan. Oleh karena itu kita selalu butuh kepada ulama, butuh kepada orang yang memahamkan agama kepada kita. Sehingga dalam Islam dianjurkan di satu komunitas masyarakat atau satu daerah masyarakat yang hidup banyak di situ, mesti ada mufti, orang yang bisa menjelaskan hukum-hukum Allah dalam peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi. Kita kan sehari berbagai hal kita lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali banyak hal yang kita buat. Ada yang kita tahu hukumnya karena belajar, ada yang dia tidak. Boleh jadi karena dia perkembangan perilaku manusia, dia belum dijelaskan oleh ulama. Contoh, kita punya Facebook hari ini, kita punya WhatsApp hari ini. Kan banyak tuh tingkah laku manusia di situ. Ada yang sudah kirim pesan dihapus lagi. Datang kawan yang lain yang hapus pesan harus denda, kata dia. Itu sudah kirim pesan dihapus lagi, itu boleh atau tidak? Kan tidak ada penjelasan hukum dulu kan? Atau tiba-tiba kita masuk grup karena nggak suka dengan berbagai komen, atau ada hal-hal yang dikomentari orang kita nggak suka, kita tiba-tiba keluar dari grup tanpa persetujuan yang lain atau tanpa beritahu yang lain. Apa hukumnya? Kan nggak pernah dijelaskan syariat itu. Perlu ulama yang menjelaskan agama. Maka jika kita tidak punya mufti seperti itu, kita perlu kepada orang-orang yang dia berkumpul dalam satu majelis keulamaan. Ketika ada masalah, mereka berdiskusi lalu menjawab masyarakat. Sehingga keberadaan MUI di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai negara itu diperlukan oleh masyarakat. Hari ini yang paling mudah Bapak Ibu temukan, anggap ada obat, itu obat dan kosmetik itu kan ada halal MUI logonya di situ. Kenapa? Masyarakat yang nggak paham ini boleh dikonsumsi, boleh dipakai atau tidak. Penjelasan MUI membuat mereka tenang untuk memakai setiap apa yang jadi hajat mereka, dari obat, dari makanan, dari minuman yang beredar di masyarakat. Kalau tidak ada itu, kita kan nggak paham. Ini halal atau tidak? Bahannya diperkenankan syariat atau tidak? Kan Bapak Ibu sering temukan itu kan? Atau makanan-makanan yang dikemas, nanti kita lihat logonya, ada tidak logo halal MUI. Dengan itu kita terbantu. Ini boleh kita jadikan bumbu masakan, boleh kita masak, boleh kita makan langsung, boleh kita minum langsung. Kenapa? Sudah ada lembaga yang mengkaji, lalu dijelaskan hukum syariat di situ. Apa hukum syariat? Halal untuk dimakan, halal untuk diminum, halal untuk dipakai. Kalau tidak ada MUI, siapa nanti akan menjelaskan?
Paham ya? Maka keberadaan MUI itu di masyarakat meskipun sering kita tak menganggap penting, dia sangat berguna dan sangat membantu masyarakat muslim dalam menjalani hidup sesuai dengan agama. Maka kalau hari ini Bapak Ibu melihat banyak kawan-kawan kita menulis kami bersama MUI, ini bentuk dukungan yang penting bagi lembaga yang menjadi rujukan keulamaan kita bersama. Paham Bapak Ibu? Maka kalau ada masalah agama, kita kadukan MUI nanti bisa membahas di lembaga fatwa akan menjelaskan ke masyarakat. Baik, kita lanjut kajian kita malam hari ini, masih pembahasan tentang salat-salat yang disunnahkan agama. Malam ini pembahasan kita masuk kepada masalah salat tarawih. Salat tarawih bagian daripada salat yang disunnahkan dan waktunya khusus, yaitu waktu yang dilaksanakan di malam-malam bulan Ramadan saja. Tidak ada tarawih di luar bulan Ramadan, hanya di malam Ramadan saja. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Kalau 29 hari Ramadan, 29 hari kita tarawih. Kalau 30 hari, ya 30 malam kita melaksanakan tarawih. Kemudian salat tarawih ini disebut dengan tarawih karena ketika orang-orang melaksanakan salat tarawih, yatarawwahun, mereka agak punya jeda, punya istirahat, ada santai dalam pelaksanaan salatnya. Santai bagaimana? Maksudnya jeda bagaimana? Setiap 4 rakaat mereka beri jeda dulu, duduk sejenak, lonjorkan kaki sebentar. Kalau mereka sedang berada di Ka'bah, mereka tawaf. Lalu nanti lanjutkan lagi. Atau kalau di kita tidak ada jeda sampai duduk sebentar, minum kopi sebentar, tawaf sebentar, kita jeda dengan doa. Betul? Biasanya kita setiap rakaat doa kan? Atau dijeda dengan salawat tambah doa. Itu dilakukan oleh sahabat dahulu, yaitu ada jeda setiap 4 rakaat. Sehingga kalau sholat itu dilakukan panjang, bacaan ayatnya setiap rakaat panjang, orang lebih siap. Kenapa? Dia ada istirahatnya. Maka salat ini dinamakan dengan salat tarawih. Juga dikenal dengan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan salat, atau qiyamul ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Ibadahnya adalah salat. Lalu kenapa kita buat tarawih ini? Apa dasar argumentasi dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailata Ramadan." Siapa saja orang yang hidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah berlalu. Jadi Rasul anjurkan setiap malam Ramadan itu isi dengan ibadah, isi dengan salat, isi dengan zikir, isi dengan baca Quran, atau ibadah-ibadah lain yang disukai oleh agama. Lalu para sahabat lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam satu malam itu salat di masjid beliau. Sahabat yang memperhatikan Rasul salat tiba-tiba ikut dengan Rasul. Rasul tidak ajak, Rasul tidak perintahkan, Rasul tidak jelaskan tentang salat apa. Tapi karena sahabat dengar siapa saja menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, Allah ampunkan dosa yang telah berlalu. Lihat Rasul salat, mereka langsung ikut. Jadi inisiatif sahabat, tidak disuruh Rasul, tidak diperintah Rasul. Maka di malam pertama orang tidak banyak, di malam berikutnya tambah banyak. Datang malam ketiga, sebenarnya dikatakan malam keempat, semakin ramai orang yang ikut. Rasul ketika itu saat melihat sahabat banyak, beliau tidak lagi keluar. Apa sebab? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam cerita Sayyidah Aisyah, beliau sengaja tidak keluar. Apa kata beliau? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala ra'aitu alladhi sana'tum
falam yamna'nil khuruju ilaikum illa anni khasyitu an tafrudha alaikum. Rasul bilang, semalam saya tengok kalian ramai di masjid. Saya sengaja nggak keluar karena saya khawatir kalau saya keluar nanti salat ini jadi wajib bagi kalian. Sehingga Ramadan ada tambahan salat wajib. Siang wajib puasa, malam wajib salat malam. Karena sayang Rasul dengan kita, sengaja Rasul tidak keluar. Supaya apa? Kalau sholat itu wajib, nanti memberatkan kita. Karena kan kalau wajib, kita berdosa meninggalkan. Kalau wajib, kita harus kerjakan. Tidak ada alasan. Sehingga kalau ada yang berdagang di malam-malam Ramadan, kalau nggak tarawih, kalau nggak qiyam Ramadan, dia dosa. Yang pulang, baik mudik dari Jawa, mudik dari Pekanbaru ke Sumbar, dari Pekanbaru ke Medan, ke tempat yang lain, kan kadang-kadang habis malam 2 malam. Kalau malamnya tidak tarawih, apalagi nanti wajibnya mesti di masjid pula, maka akan banyak orang yang susah dengan diwajibkannya salat yang diwajibkan di malam Ramadan ini. Maka Rasul sengaja tidak keluar. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perkara syariat tidak kita temukan dalilnya bahwa Rasul menyuruh dan melarang, dia tidak otomatis bermakna haram dibuat. Kenapa? Karena boleh jadi sengaja Rasul tidak membuat sebab sayang dengan kita. Ini kan diantara sengaja Rasul tidak keluar kan? Kenapa? Khawatir kalau berat untuk kita nanti. Ada lagi hadis yang mirip dengan ini. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umat, aku akan suruh mereka gosok gigi setiap kali salat. Atau dalam riwayat tidak memberatkan mereka, aku akan suruh mereka gosok gigi setiap kali berwudu. 2 riwayat. Kita kan tidak wajib setiap mau wudu harus gosok gigi, atau setiap akan salat harus gosok gigi. Dan sunnah hukumnya gosok gigi setiap kali akan sholat. Dulu namanya bersiwak. Hari ini gosok gigi itu boleh dengan siwak atau dengan gundar atau benda yang lain. Ini Rasul sengaja khawatir berat untuk kita. Maka banyak sekali perkara-perkara syariat ini yang Rasul tidak lakukan seperti yang kita lakukan hari ini. Kenapa? Banyak alasan. Bahkan di antara alasannya tidak terpikir oleh Rasul. Contoh, dulu mengadakan mimbar. Rasul tidak pernah buat mimbar. Sahabat usulkan, Rasul gimana kalau kita buat mimbar? Rasul setuju. Dibuatkan mimbar oleh sahabat. Lalu Rasul ceramah, Rasul khutbah dari atas mimbar. Atau sudah tercover menurut Rasul dari dalil-dalil umum syariat. Contoh, waf'alul khaira la'allakum turhamun. Kata Al-Quran, buatlah oleh kalian segala yang baik-baik, segala kebaikan yang sejalan dengan agama, semoga Allah rahmati kalian. Sehingga tak perlu penjelasan khusus lagi, karena ayat Al-Quran sudah suruh setiap yang baik buatlah oleh kalian. Dan perkara yang baik ini setiap zaman ke zaman dia bisa berubah dengan seiring perilaku manusia. Betul tidak Bapak? Karena yang dulu dipandang baik, dia baik juga. Tapi yang sekarang ada lagi perilaku baru dibuat manusia, dia belum dikenal dahulu, belum dibahas dahulu, belum ada hukumnya, tapi dia kebaikan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika berubah zaman, maka banyak hal yang dulu belum dibahas, dia muncul hari ini. Kalau seandainya setiap yang dilakukan Rasul, setiap dilakukan oleh ulama salaf itu saja boleh dibuat, manusia tidak boleh berkembang. Kalau berkembang, dia akan menemukan banyak hal baru. Menemukan hal baru berarti akan melakukan banyak yang dilarang oleh agama. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dilarang oleh agama itu bukan setiap yang baru, tapi setiap yang baru muncul belakangan bertentangan dengan syariat. Dan bertentangan dengan syariat ini dilakukan di masa Rasul hidup
setelah Rasul sampai hari ini tidak ada larangan. Tapi seandainya dia bertentangan dengan agama, jangankan dilakukan hari ini, di masa Rasul saja tidak boleh dibuat, apalagi hari ini. Makanya hal-hal yang muncul dalam perilaku manusia ini, dia bukan faktor baru muncul sekarang atau dahulu yang menjadi kajian ulama, tapi dia berkesesuaian dengan syariat atau tidak. Sehingga Bapak Ibu, berbagai hal yang terus berkembang dalam perilaku manusia diakomodir oleh syariat dan diperkenankan oleh syariat. Ya, contoh-contoh yang real yang mudah kita temukan hari ini, seperti ketika kita kajian dibuat dengan radio, dibuat dengan TV, di-live-kan, disiarkan melalui Facebook, disiarkan melalui berbagai channel yang lain. Itu kan nggak ada dahulu. Tapi dia teknis dalam sampainya kebaikan kepada orang, maka diperkenankan. Kan kalau disiarkan melalui YouTube, melalui Facebook, orang yang tidak hadir sini kan bisa ikut mendengar. Itu sampai kebaikan kepada orang. Dan tidak terjadi suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Jelas ini tidak ada dahulu di masa Rasul. Balik kita pada kajian tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tak membuat. Kenapa? Sayang dengan umat. Maka dulu syariatnya Rasul buat, tapi bentuknya mutlak, bahwa malam itu hidupkanlah. Sehingga poinnya Bapak Ibu rahmati Allah, sepanjang malam Ramadan, kalau kita bisa salat tarawih, bisa selain tarawih, buatlah. Kita bisa salat 2 rakaat, bisa 10, bisa 100, bisa 200, buatlah. Tidak ada masalah. Isilah sepanjang malam itu dengan ibadah. Tapi jangan sekedar begadang. Karena banyak juga orang begadang tapi isinya bukan salat. Atau kadang-kadang kita begadang untuk lomba MTQ, tapi subuhnya nggak sholat. Kadang-kadang isyaknya dia nggak sholat, pas tarawih nggak sholat, begitu selesai tarawih, orang siap-siap untuk mulai MTQ dengan berbagai cabangnya, dia sibuk. Sampai subuh dia begadang, begitu subuh nggak sholat. Itu kekurangan juga. Tapi bukan berarti MTQ nggak boleh dibuat. Ini kita mesti objektif juga. Ada orang yang gara-gara MTQ dia kesiangan, yang gara-gara kesiangan itu bukan MTQ-nya disalahkan, orangnya yang tak pandai mengatur dirinya. Kan bisa saja dia tidur lebih awal, atau ada yang bisa dia ikuti, ada yang tidak. Dia bisa mengukur akan bangun subuh atau tidak. Bukan MTQ-nya masalah, tapi orang yang ikut MTQ yang tak bisa mengatur waktu, mengatur diri mereka dalam melaksanakan syariat. Lanjut. Salat tarawih 20 rakaat. Menurut mayoritas ulama, salat tarawih ini 20 rakaat. 20 rakaat seperti yang banyak dikerjakan di kampung-kampung. Kalau seandainya dikerjakan kurang dari 20, boleh juga. Cuma yang disebut dengan tarawih, salat yang 20 ini. Sehingga namanya silakan diganti dengan Qiyam Ramadan atau Qiyamul Lail atau dengan nama yang lain. Tapi bila disebut dengan tarawih, salatnya 20 rakaat. Kenapa 20? Dulu asalnya Imam Baihaqi menceritakan annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Dulu para sahabat Nabi di masa Khalifah Umar bin Khattab, mereka melaksanakan tarawih itu 20 rakaat. Dan lebih menarik lagi, ketika mereka melaksanakannya itu, mereka melaksanakan bil mi'ina. 1 rakaat ayatnya jumlahnya ratusan ayat. Surah Al-Baqarah tahu berapa ayat Bapak Ibu? 1 surah Al-Baqarah 286. Bayangkan kalau 100 ayat surah Al-Baqarah. Katakan sepertiganya lah. Surah Al-Baqarah itu 2,5 juz. Berarti 1 ayat hampir 1 juz. Terbayang kalau 1 kali berdiri itu 1 rakaat itu 1 juz. Terbayang Bapak Ibu? Kaki masih rasa kaki atau rasa apa itu?
Di An-Nur, kebiasaan kita Ramadan sekarang sudah 1 juz dalam 1 malam. Itu dalam 20 rakaat. Ini dalam 1 rakaat 1 juz. Kira-kira segitulah. Maka dalam riwayat lain ceritakan sahabat ya'tamiduna 'alal 'asa. Sampai mereka ketika sholat itu ada tongkat dekat mereka, pegang tongkat untuk bertahan agak lama sholat. Kenapa? Bacaannya panjang. Kalau jamaah Masjid Muqaddis diajak begitu, kira-kira gimana? Atau jangan-jangan tinggal pengurus dan imam saja? Kabur, untung kaburnya ke masjid sebelah Pak Imam. Yang khawatirnya kaburnya ke tempat orang ngopi. Tinggal imam sendiri. Nah, maka itu rahmat bagi kita, tidak diwajibkan sholat seperti itu. Artinya tidak harus 1 rakaat 1 juz. Tapi bila kita mampu baca Al-Quran lebih panjang dalam 1 rakaat, lebih baik. Karena baca Al-Quran itu adalah pahalanya 1 huruf setara 10 kali lipat. Kalau seandainya di dalam sholat, pahalanya lebih besar lagi. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi, kalau sholat itu mereka usahakan panjang bacaannya. Dan ketika Ramadan, para ulama yang mengajar hadis, yang mengajar fikih, mengajar ilmu apa saja, ditinggalkan semua majelis ilmu selain mengkaji Al-Quran. Maka begitu Ramadan datang, mereka fokus baca Al-Quran. Sehingga di antara para imam itu 1 hari khatam 2 kali Al-Quran. Anggap siang sekali, malam sekali. Karena mereka tinggalkan yang lain. Itu apakah masuk akal? Masuk akal. Coba Bapak Ibu sekarang cari orang hafiz yang hafalannya mutqin. Itu rata-rata mengaji Al-Quran itu bagi dia, mungkin kalau dengan suara 20 menit selesai 1 juz. 20 menit kali 30 berapa menit? 600. 600 menit itu berapa jam? 10 jam kan? Ya, 10 jam 1 kali khatam. Sehari berapa jam? 24. 2 kali 20 20 kali 10 20 baru sisa 4 jam. Orang-orang seperti mereka tidurnya nggak seperti kita. Kita kalau tidur kurang dari 8 jam sudah banyak masalah. Mereka nggak tidur pun bagi mereka nggak ada masalah. Maka Imam Nawawi itu termasuk di antara orang, dia nggak punya dipan. Di sekitar dia buku-buku, kalau dia baca buku, kemudian sempat dia telayang masa kita aja, sempat lalai sebentar, tertidur dia, itulah tidur dia. Terbangun dia baca lagi buku. Nanti sempat baca buku, terlalai lagi, telayang lagi, tidur lagi. Cuma begitu saja tidur beliau. Maka wajar kalau beliau itu waktunya lebih banyak menulis kitab dibanding hal yang lain. Sehingga ketika kalau seandainya beliau hidup itu dibandingkan karya beliau dengan masa usia beliau hidup, anggap 1 hari mengarang 1 lembar. Seperti ini misalnya. Lalu dihitung usia hidup beliau 45 tahun kali 360 hari. Berapa kira-kira? 45 kali 360. Ada 2000 hari atau 20.000 hari. Anggap 20.000 hari. Ketika dikembangkan kitab-kitab yang beliau karang, dikonversi 1 hari menulis 1 lembar, lebih dari 1 lembar beliau mengarang kitab 1 hari. Kalau dibuat rata-rata. Paham ya perbandingannya? Berapa Bang David kira-kira? 45 tahun kali 360 itu. 16.200 hari. Berarti karya beliau jika dihitung 1 lembar 1 hari ditulis lebih banyak daripada 16.200 itu. Berarti anggaplah karya beliau 20.000 lembar. 1 hari 1 lembar nulis. Ada orang yang bisa nulis begitu sekarang. Itu usia 45 dihitung sejak dia mulai lahir di dunia sampai menarik ajal dia, meninggal dia. Bukan masa dia sudah belajar nulis sampai meninggal, enggak.
Dihitung sejak dia lahir sampai dia meninggal, diperbandingkan dengan karyanya, lebih banyak hitungan karya dia per lembar itu dari hari-hari dia hidup. Paham ya? Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, enggak mustahil Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah satu hari satu malam Al-Quran selesai 30 juz itu 2 kali. Terbayang ya? Itu orang sekarang hafal Quran. Bayangkan orang dahulu hafal Quran, yang tidak sekedar hafal lagi, tapi apa pesan Al-Quran itu sudah ada dalam kepala dia. Orang yang hafal dengan orang yang tak hafal baca Quran itu mana lebih cepat? Yang lebih hafal kan? Apa saja pekerjaan orang yang mahir dengan orang yang baru lebih kencang orang yang mahir. Bawa mobil, bawa motor, memasak, berkebun, apa saja yang sudah mahir lebih cepat bekerja dibanding yang baru mulai bekerja. Makanya kita, Ustaz, masa iya khatam 2 kali sehari? Saya aja 1 juz sehari nggak selesai, kata dia. Diukur dengan dia, jangan diukur dengan kita, karena kita banyak kekurangan, karena kita bukan tipe orang yang pernah mencoba begitu. Maka banyak orang hari ini, nahnur rijal, kami ini sama-sama orang dengan humur rijal, nahnur rijal. Mereka orang, kami orang, sehingga mereka bisa, kami bisa. Dan itu ditakarkan keulamaan di masa klasik dulu dengan dia yang tak pernah menjadi pelajar ilmu agama. Ya bisa dibayangkan lah, orang lumpuh ditakar dengan juara lari sprint nomor 1 di dunia. Lari sprint nomor 1 dunia itu ya, kayak orang kita Indonesia kan pernah menang, Zahri itu. Yang satu lumpuh, yang satu larinya seperti Zahri itu. Kira-kira sama atau tidak? Yang satu tak bisa berlari, yang satu sekilat dia sampai. Karena memang beda antara kedua. Tapi kita sering tak sadar diri, menganggap mereka kan orang, kita orang juga. Mereka punya kepala, kita punya kepala juga. Mereka berpikir, kita pikir juga. Cuma tak sama antara dua perbandingan. Yang boleh diperbandingkan itu 2 hal yang sama. Ini tak sama. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti dunia media sosial itu, banyak orang yang hebatnya luar biasa hari ini. Padahal ditemui betul, tidak bisa apa-apa. Kadang Sarawak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat Nabi, mereka salat 20 rakaat. Dan setiap 2 rakaat mereka salam. Setiap 4 rakaat 2 kali salam, mereka istirahat. Maka disebut salatnya dengan salat tarawih. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih ini lebih afdal dibuat berjamaah, tapi boleh dibuat sendirian. Boleh jadi di Ramadan itu kita mungkin di antara orang yang shift kerjanya sampai jam 9 malam, terutama orang-orang yang kerja di mayoritas penduduknya non-muslim, seperti orang-orang yang kerja di Jepang, kerja di Korea, kerja di Taiwan, di Hong Kong, dan berbagai negara yang lain. Kami waktu saya 2 tahun 2 kali Ramadan itu di Jepang, 2017, 2018 di Korea, 2016 Ramadan saya di Jepang. Itu Ramadan kita mulai salat tarawihnya agak siang, agak malam. Nanti selesainya jam 11-an, kadang setengah 12. Karena musim panas, malamnya singkat, siangnya panjang. Setengah 3 kita udah sahur lagi. Dan 2.40 itu kita sudah mulai puasa. 2.40 dini hari, Pak. Nanti berbukanya sekitar jam 7. Sebab musim panas itu memang siangnya panjang, malamnya singkat. Itu sudah umum di berbagai negara terjadi musim panas dan musim dingin. Itu umum terjadi begitu. Kita di Mesir juga begitu. Kalau musim dingin itu subuh bisa jam setengah 6 pagi, nanti isyaknya bisa jam setengah 6 sore. Terbayang? Setengah 6 pagi sampai maghribnya setengah 5. Kan siang itu kan maghrib sampai subuh sampai maghrib kan? Setengah 6 subuh sampai setengah 5
sore. Singkat sekali ya. Kalau musim dingin begitu. Maka musim dingin siangnya singkat, malamnya panjang. Sehingga orang kalau suka tahajud di malam musim dingin itu sangat nikmat sekali. Cuma berwuduknya berat. Dari segi panjang malamnya panjang. Maka mau sholat banyak-banyak malam itu bisa. Tapi wuduknya dingin. Kalau di musim panas mau sholat tahajud panjang-panjang agak berat karena singkat. Nah itu kita rasakan. Maka boleh sholat tarawih ini individual lebih afdal berjamaah buat di masjid-masjid kita. Di samping syiar untuk mendidik anak-anak muda kita, Pak. Mendidik anak-anak kita yang sedang tumbuh sehingga mereka tahu dulu datuk mereka, dulu bapak mereka, dulu angku mereka, semua orang sekitar mereka ditengok kalau malam Ramadan ramai ke Masjid Al-Muqaddis. Ngapain mereka? Salat 20 rakaat. Ngapain mereka? Ada pengajian saat salat tarawih itu. Ngapain mereka? Di saat malam-malam itu mereka kadang-kadang ada tadarus, kadang-kadang mereka buat jamuan makan, mereka bersilaturahim di masjid. Diingat oleh memori mereka. Sehingga ketika besar nanti mereka ingat kalau malam Ramadan kita isi dengan ibadah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu pelaksanaan salat tarawih ini? Salat tarawih ini waktunya antara setelah Isya sampai subuh. Sehingga dimulai jam 11 malam silakan. Langsung setelah salat Isya boleh. Nanti dimulai jam 1 malam ya juga silakan. Tergantung kelapangan kita. Boleh jadi setelah Isya badan terasa capek betul. Istirahat sebentar, tidur. Nanti jam 12 bangun, jam 12 sampai sebelum sahur salat. Begitu dekat dengan sahur, siapkan sahur, lalu sahur. Siap untuk subuh setelah. Yang penting setelah Isya sampai sebelum waktu subuh. Kapan pembagian waktunya silakan. Kemudian tata cara pelaksanaannya, salat ini dilaksanakan 20 rakaat 10 kali salam setiap 2 rakaat salat. Dan rukun, sunnah, syarat, adab sama dengan umumnya salat sunnah yang lain. Hanya saja kalau bisa bacaan Al-Quran setelah kita baca Al-Fatihah dianjurkan lebih panjang. Kenapa? Malam Ramadan itu pertama waktunya kita lebih giat ibadah dibanding waktu lain. Yang kedua, musim amal. Makna musim amal, setiap orang ketika beramal pahalanya lebih besar dibanding waktu yang lain. Sehingga sayang kalau dilewatkan, waktu ini tidak diisi dengan ibadah yang optimal. Maka di Ramadan dianjurkan kalau seandainya kita salat sunnah, terutama salat malam, bacaannya lebih panjang. Orang kalau hafal Quran bisa bacanya panjang atau tidak? Nah itu sebabnya dianjurkan kalau bisa anak-anak kita suruh mereka menjadi hafizil Quran. Dari kecil diarahkan hafal Quran. Alhamdulillah kita juga sudah mengasas, sudah memulai di pesantren Nurul Azhar. Anak-anak kita fokuskan hafal Quran dulu. Jadi kita mencoba 2 tahun pertama mereka fokus hafal Quran. Materi pelajaran enggak ada. Berapa saja yang sekedar bekal ibadah dan bekal belajar mereka. Nanti selesai mereka baca hafal Quran, kita kasih ilmu cara baca kitab. Pandai baca kitab, kita kasih kitab. Sehingga dia selesai satu-satu dan ketika dia belajar baca kitab, dia punya modal. Mudah-mudahan dia lebih mampu untuk membaca kitab lebih baik dibanding orang-orang yang tidak bisa fokus seperti mereka. Kita berharap begitu. Karena kita berharap jadi kaderisasi ulama. Sebab yang belajar jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi banyak orang. Bahkan banyak pesantren yang bangga kalau alumninya jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek, jadi ini segala macam. Kalau menurut kita, orang pesantren justru bangga kalau santrinya, alumninya jadi alim, jadi kiai, jadi ustaz. Kenapa? Karena pesantren adalah sekolah yang sejak dahulu tempat melahirkan para ulama. Kalau seandainya pesantren pula sudah
tidak bangga dengan munculnya para ulama baru, di mana lagi tempat kaderisasi, tempat regenerasi para ulama. Dan siapa lagi nanti akan membimbing umat 20, 30, 40 tahun akan datang. Jika kita sudah mengarah jadi berbagai ahli-ahli, tapi tidak ahli dalam bidang agama. Itu yang perlu juga menjadi renungan kita Bapak Ibu rahmati Allah. Sehingga kalau bisa jamaah yang biasa hadir pengajian, biarlah orang semuanya pengen anaknya jadi apoteker, jadi dokter, jadi apa saja. Bukan salah, tapi mesti ada yang berpikir generasi kami jadi ulama. Supaya tidak berkurang orang yang akan menjelaskan agama di masa akan datang. Meskipun sunnatullah keadaan akhir zaman kita tak bisa tolak, tapi kita berusaha semoga kita termasuk di antara orang yang bisa berjihad di masa itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat salat tarawih? Mesti kita khususkan niat tarawih agar dianggap sebagai salat sunnah yang diistimewakan di bulan Ramadan. Usolli sunnat tarawih atau usolli sunnat qiyam Ramadan atau usolli sunnat qiyam laili. Kalau seandainya salatnya 20, jelas melaksanakan tarawih dari awal 20 rakaat, kemudian setiap 2 rakaat salam, tujuannya tarawih, niatkan betul usolli sunnat tarawih. Kalau seandainya tidak, kita niatkan usolli sunnat qiyam Ramadan, usolli sunnat qiyam lail. Saya niat menghidupkan malam-malam Ramadan. Saya niat menghidupkan malam dengan ibadah. Sebaiknya begitu, karena salat kita tidak sedang melaksanakan salat tarawih yang sudah dikenal sejak masa sahabat Nabi. Kalau tarawih niatkan tarawih, kalau bukan tarawih niatkan selain tarawih. Contoh, niatkan salat sunat mutlak. Contoh, niatkan salat sunat qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Boleh, silakan dibuat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaannya seperti yang kita singgung tadi, kalau tak bisa kita panjang-panjang, sebaiknya baca jugalah ayat Al-Quran yang bisa kita hafal dan lebih panjang lebih baik. Bagaimana? Apakah boleh kita melihat dari mushaf untuk membaca ayat Al-Quran? Boleh. Kita taruh di depan. Pakai apa namanya itu? Tempat depan itu? Rehal. Anggap rehal. Taruh di rehal, agak besar tulisannya, dibaca oleh imam dengan jarak misalnya 75 cm atau 1 meter, jelas dia baca, lalu dia baca. Boleh seperti itu. Hanya saja kalau kita nanti misalnya pegang dengan tangan, perhatikan saat sujud, anggota rukun sujud tetap terpenuhi. Hingga misalnya Quran diletak dulu di atas rehal, nanti diambil lagi, baru kita baca sendiri. Kalau tak ada rehal untuk jarak jauh. Itu saja yang perlu diperhatikan. Kita akan anggap pegang HP. Nggak ada masalah, boleh pegang HP bacanya. Atau Al-Quran kecil. Atau Quran ukuran sedang itu. Yang A5 kah atau B6 kah. Kita baca begini. Begitu kita sujud, kita taruh dulu misalnya ada tempat rehal dekat kita. Atau bantal yang kita sengaja taruh supaya nanti ketika kita sujud, naruh Al-Quran di situ. Setelah itu kita sujud. Nanti selesai ambil lagi, lanjutkan bacaan kita. Tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat. Sujud kita terpenuhi juga rukunnya, dan bacaan Quran juga bisa panjang. Wallahu a'lam.